Hai teman-teman, pada video kali ini kami hendak men-share beberapa pupuk daun yang beredar di pasaran. Pupuk-pupuk ini berfungsi sebagai suplemen dan mempunyai persamaan, yaitu berisikan unsur hara fosfor yang tinggi dan juga disertai unsur hara mikro. Selain mempunyai persamaan, tentu saja ada perbedaannya. Dan apa saja itu? Mari kita mulai, dan terima kasih yang telah mendukung channel ini. Dan bagi yang baru datang, bisa mendukung kami dengan mengklik subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Pupuk daun bukanlah pupuk yang terbuat dari daun ataupun untuk menumbuhkan daun. Memang ada pupuk yang isinya untuk merangsang pertumbuhan batang dan ranting dan juga daun nih teman-teman. Tapi bukan berarti semua pupuk daun gunanya untuk itu. Pupuk daun adalah pupuk yang diberikan melalui mulut daun atau stomata dengan cara disemprotkan, yang bertujuan untuk memberikan unsur hara tambahan bagi tanaman selain dari yang diserap oleh akar tanaman. Jadi ini semacam kayak suplemen ya. Dan pupuk daun itu ada yang terbuat dari bahan baku organik maupun kimia. Dan di video ini yang dibahas adalah pupuk daun yang berfosfor tinggi, di mana fosfor berfungsi untuk merangsang pertumbuhan akar pada masa vegetatif dan mempercepat pembungaan dan pemasakan biji dan buah pada masa generatif. Oleh karena itu ini jadi contoh yang pas sekali ya teman-teman, supaya tidak salah paham lagi kalau pupuk daun itu bisa untuk macam-macam tergantung dari isinya. Jadi bukan hanya untuk menumbuhkan batang dan daun. Perbedaan pupuk daun dan pupuk yang ditanam di tanah bisa terlihat dari takaran pemberiannya. Kalau pupuk daun itu pemberiannya cuma sedikit saja teman-teman, karena fungsinya adalah sebagai pelengkap atau suplemen, tidak seperti yang ditanam di tanah ya. Jadi ini jangan sampai kebanyakan. Biasanya dosisnya itu paling rendah itu antara 1-2 gram dan paling tinggi itu 10 gram per liternya. Pemberiannya pun lebih baik pada sekitar jam 7 sampai jam 9, lalu pada sore hari dari jam 3 sampai jam 5. Karena pada saat itulah stomata atau mulut daun terbuka lebar. Kalau diberikan pada siang hari itu kan nanti kan kena terik panas, nanti malah bisa kebakar, kecuali kalau teman-teman tinggalnya di daerah pegunungan yang jam 10, jam 11 tuh masih ada sisa-sisa kabut ya. Lalu tangki penyemprotannya jangan dicampur dengan yang pernah digunakan untuk memakai herbisida, karena herbisida itu sangat susah dibersihkan, nanti malah keracunan tanamannya. Pupuk pertama adalah Growmore. Growmore ini berisikan NPK sebesar 10, 55 dan 10 nitrogen, 55 fosfor dan 10 kalium. Juga disertai unsur hara makrosekunder yaitu kalsium sebanyak 0,05% dan magnesium sebesar 0,10. Dan itu ada chelaset magnesium dan combine 0,20%. Selain itu, pupuk ini juga disertai unsur hara mikro yaitu boron sebesar 0,02%, kopernya 0,05, dan besi atau iron ya 0,10, lalu manganis 0,05 dan molybdenum ribet ya 0,00005% dan zinc atau seng 0,85%. Jadi ada 5 unsur hara makro dan 6 unsur hara mikro ya teman-teman. Bagi teman-teman yang belum paham mengenai unsur hara makro dan unsur hara mikro, kami sudah membuatkan video mengenai masing-masing kedua unsur hara itu, dan teman-teman nanti bisa cek, ada linknya di bawah. Di video ini kami tidak akan spesifik membahas itu. Pupuk ini berwarna biru muda dan seperti serbuk, mudah sekali larut dalam air ya teman-teman, jadi nggak perlu lama-lama diaduknya. Cara pemakaiannya ada di bagian sebelahnya ya teman-teman. Di sini ditulis 1-2 gram dalam 1 liter air dan disemprotkan ke seluruh bagian tanaman terutama daun. Dan dilakukan pagi hari dan sore hari secara teratur antara 5-10 hari sekali. Dan bisa ditingkatkan kalau terjadi deviensi ataupun kemarau panjang.
Pupuk ini tersedia dalam dua bentuk kemasan, satu yang kayak bungkus gini ya, soft pack gitu ya, satu lagi dalam bentuk botol. Nah, saya beli yang ini karena ya ini yang murah ya, karena saya pengen nyoba aja. Dan yang membuat dilema adalah harga pupuk ini. Karena di online itu banyak sekali penjual yang menjual dengan harga yang berbeda-beda, kayak pupuk yang kemasan seperti ini. Dimulai dari harga 25.000 sampai 70.000. Nah, ini bingung kan? Semoga dari pihak distributor resmi ini bisa memberikan info sebenarnya harga yang benar berapa. Karena bisa jadi yang 25.000 tuh benar, terus yang 70.000 tuh mau ngetok gitu ya. Atau yang 25.000 tuh yang palsu, karena banyak kan beredar pupuk palsu di negara ini gitu ya. Semoga dari pihak distributor bisa memberi info dan sekalian memberikan info mengenai penjual resminya di mana, supaya ya kita sebagai pembeli tidak dirugikan. Dan efek dari menggunakan pupuk palsu itu kan berbahaya sekali buat tanaman. Pupuk berikutnya adalah pupuk profit merah NPK 15-30-15 plus 1,4 MgO tebak magnesium plus TE. Nah, TE ini trace element alias unsur hara mikro ya teman-teman. Secara keseluruhan pupuk ini berisikan nitrogen, fosfat, kalium oksida yang merupakan unsur hara makro primer, lalu magnesium oksida yang merupakan unsur hara makro sekunder, juga berisikan unsur hara mikro seperti boron, tembaga, besi, mangan, molybdenum, dan juga zinc. Jadi ini isinya 4 unsur hara makro dan 6 unsur hara mikro. Sedangkan grower tadi ada 5 unsur hara makronya ya, sisanya sama. Bedanya di pupuk ini tidak ada informasi berapa kandungan unsur hara mikro dalam satu pupuk ini. Pupuk ini juga bentuknya serbuk, warnanya merah muda, dan juga mudah sekali larut di air ya teman-teman. Jadi nggak perlu lama untuk mengaduknya. Pupuk ini juga dijual di pasaran dengan harga antara 20.000 sampai 30.000, bervariasi juga. Agar tapi pupuk ini yang besar di antara pupuk yang ada di video ini, sekitar 500 gram dalam satu bungkusnya ya teman-teman. Kalau Growmore tadi hanya 100 gram. Pupuk berikutnya adalah pupuk Gandasil B. Dan pupuk ini sudah cukup lama beredar di negara kita ya teman-teman. Isi dari pupuk ini terdiri dari nitrogen sebanyak 6%, fosfor 20%, dan kalium 30%. Juga dilengkapi dengan unsur-unsur magnesium dan unsur mikro seperti mangan, boron, tembaga, kobal, dan seng atau zinc, juga disertai vitamin-vitamin lainnya. Di antara ketiga pupuk ini semua, inilah pupuk yang nitrogennya paling rendah, tapi dia mempunyai kalium paling tinggi. Dan dia hanya disertai unsur hara makro sekunder magnesium saja, dan hanya disertai 5 unsur hara mikro, tapi ada vitamin lainnya. Pupuk ini berwarna merah muda dan juga terbuat dari serbuk, artinya dia mudah sekali larut dalam air. Pemakaian pupuk ini sebanyak 10-3 gram per 10 liter atau 1-3 gram per liternya. Rata-rata dari pupuk daun memang hanya segitu ya teman-teman, 1-5 gram per liter. Jadi jangan kebanyakan karena efeknya bisa mengakibatkan toxicity yang mengakibatkan tanaman mati juga. Dan ini juga bisa dicampur berbagai jenis pestisida ya, kecuali yang bersifat alkalis. Ya pokoknya herbisida janganlah ya. Pupuk ini tersedia dalam ukuran 100 gram dan 500 gram, dan saya hanya beli yang 100 gram ya teman-teman. Dan harganya pun bervariasi. Yang paling murah pernah saya beli itu 9.000 dan sampai ada yang jual juga 17.000. Nah, teman-teman juga bisa membelinya di online ataupun offline, dan pastikan di tempat yang terpercaya dan waspada akan adanya pupuk palsu. Ketiga pupuk ini merupakan pupuk daun yang mempunyai fosfor tinggi, dan bila membutuhkan pupuk daun yang berfosfor tinggi tapi
bernitrogen dan kalium rendah, serta ada info berapa persen unsur hara mikro di dalamnya, maka Growmore adalah yang cocok buat teman-teman. Apabila informasi berapa persen unsur hara mikro itu tidak penting buat teman-teman, teman-teman bisa memilih pupuk daun Profit Merah ini. Walaupun pupuk ini tidak disertai pupuk sekunder seperti kalsium, tapi pupuk ini adalah pupuk yang paling murah di antara ketiganya ya teman-teman. Bayangkan hanya 20.000 sampai 30.000 per 500 gram. Dan nitrogen dan kaliumnya juga lebih tinggi daripada Growmore. Dan apabila teman-teman tidak membutuhkan pupuk daun yang bernitrogen tinggi, tapi membutuhkan yang berfosfor dan kalium tinggi, teman-teman bisa memilih Gandasil B ini. Gandasil B ini juga disertai unsur hara mikro yang memadai dan juga ada tambahan vitamin-vitamin lainnya. Baiklah teman-teman, demikianlah video kali ini mengenai pupuk daun yang mempunyai fosfor tinggi. Dan bila teman-teman bingung memilih yang mana, bisa juga menggunakan cara saya, yaitu memilih pupuk yang paling gampang didapat dan yang paling murah tentunya. Tapi nggak ada salahnya juga kalau teman-teman mau nyoba, ya nggak apa-apa juga sih, tinggal pesan online dan tunggu agak lama. Jangan lupa untuk tetap memantau channel kami dan menyalakan notifikasinya, karena di depan nanti kami juga akan membuat video hasil menggunakan pupuk-pupuk ini di kebun kami. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa.